Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Eka Anugrah dengan NPM 0910 5803 19011, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sedendreng Rapang. Pembahasan kita kali ini terkait dimensi pelayanan publik. Pokok bahasan. Pokok bahasan kali ini ada 4 poin. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan. Definisi kualitas pelayanan. Yang kedua, dimensi kualitas pelayanan. Yang ketiga, bentuk dan contoh pelayanan yang berkualitas. Dan yang keempat, yakni level kebijakan, manajerial, operasional pelayanan publik. Poin atau pokok pembahasan pertama terkait definisi kualitas pelayanan. Menurut Supranto, kualitas pelayanan adalah sebuah hasil yang harus dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan. Namun, tindakan tersebut tidak terwujud dan mudah hilang, namun dapat dirasakan dan diingat. Adapun menurut Jiptono, definisi kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampaiannya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Pembahasan kedua terkait dimensi kualitas pelayanan. Dimensi kualitas pelayanan terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, tangibles. Yang kedua, reliability. Yang ketiga, responsiveness. Yang keempat, assurance. Dan yang kelima, empathy. Poin pertama, tangibles adalah bukti konkret untuk menampilkan yang terbaik bagi pelanggan, baik dari sisi fisik tampilan bangunan, fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung, hingga penampilan karyawan. Poin kedua, reliability. Reliability adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen terkait kecepatan, ketepatan waktu, tidak ada kesalahan, sikap simpatik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, responsiveness adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti. Yang keempat, assurance adalah jaminan dan kepastian yang diberikan dari sikap sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan. Yang kelima, yakni empathy. Empathy adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada pelanggan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan spesifik. Poin ketiga, terkait bentuk dan contoh pelayanan yang berkualitas. Menurut Supriyono, tahun 2003, pelayanan publik yang berkualitas memiliki beberapa kriteria dan indikator, di mana diantaranya yang pertama, tepat dan relevan. Yang kedua, tersedia dan terjangkau. Yang ketiga, dapat menjamin rasa keadilan. Yang keempat, dapat diterima. Yang kelima, ekonomis dan efisien. Dan yang keenam, efektif.
contoh layanan publik. Adapun bentuk dan contoh layanan publik diantaranya yang pertama, pelayanan administratif, contoh KTP, akta kelahiran, akta nikah, sertifikat kematian, SIM, STNK, izin bangunan atau IMB, paspor, sertifikat kepemilikan atau kontrol tanah, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan barang, contohnya pasokan listrik, jaringan telepon, air bersih, dan sejenisnya. Yang ketiga, pelayanan jasa, contohnya pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, layanan pos, dan lain-lain. Dan poin keempat yakni pelayanan regulatif, contohnya bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan, baik itu bantuan hukum atau pengacara dalam kasus hukum yang menjeratnya. Berikutnya, level kebijakan, manajerial, dan operasional pelayanan publik. Police diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Adapun kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan, dan pernyataan tertulis, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. James A. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian ini menurutnya berimplikasi yang pertama, kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua, kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Dan yang ketiga, kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Baik, itulah tadi penjelasan terkait dimensi kebijakan pelayanan publik. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.